Gina? Kok di sini? Iya, aku kesini mau makan siang. Ini kafe kamu kan, Mai? Makanan di sini enak. Makasih ya. Ya udah, duduk. Mau makan apa? Nesa, nanti saat kamu mau terima cinta aku, kamu balikin musik box ini ke aku ya. Fitri menerima keputusan dari ibu karena dia sayang dan sangat menghormati ibu. Tapi saya nggak bisa memaksa cinta orang lain, Bu. Dan saya yakin Fitri akan bahagia kalau menikah dengan orang yang dicintainya. Kamu memang anak baik, Fatan. Seandainya saja kamu itu Farel. Terserah kamu lah. Tapi kalau masalahnya makin rumit, jangan salahin aku ya. Kok gitu sih, Rel? Malah aku sekarang yang disalahin. Ini semua kan gara-gara kamu. Kamu yang memulai semua sandiwara ini. Kamu pura-pura jadi Fatan lah. Halo? Halo, Ma. Mama tolongin aku. Aduh. Kamu kenapa? Perut aku sakit banget, Ma. Aku nggak tahu, mungkin kontraksi. Aduh. Kamu bilang kamu mau ke rumah mami kamu selama Aldo nggak ada. Aku lagi nungguin Pak Amin tapi belum datang-datang. Kayak lagi nyemput Pak Amin, Ma, tolongin aku, Ma. Aduh. Kamu tiduran dulu ya. Nanti mama sama papa jemput kamu ke sana ya. Aduh, sakit. Mas, ini kuncinya ya. Kunci apaan? Ya kunci rumah aku lah. Buat apa sih? Biar kamu bisa masuk rumah aku dan beresin rumah aku selama aku pergi. Maksud kamu apa? Pembantu aku kan lagi pulang kampung, Mos. Jadi rumah aku berantakan banget. Mana aku mau tinggal 3 hari lagi. Jadi kamu yang beresin rumah aku ya. Kok dibalikin? Enak aja. Kamu ngasih kunci itu cuma nyuruh aku beres-beres rumah kamu. Iya, jangan marah dulu dong, sayang. Gini aja, anggap aja ini sebagai latihan kalau kita udah married nanti. Kalau kita udah married kan, kamu juga harus beresin rumah aku. Capek deh. Siapa juga yang mau married sama kamu? Jadi nggak mau married sama aku. Penyesalan seumur hidup loh, Mos. Pede banget sih kamu. Emang iya. Stok cowok kayak aku itu limited edition, Mos. Kamu cari deh di mana-mana, nggak mungkin ada. Masa sih? Tapi ya juga ya. Kayaknya nggak ada cowok selain kamu yang tega nyuruh pacarnya buat beres-beres rumah. Ya ampun, kok jadi marah? Kamu itu paduan menantang ya, Mos. Cantik, tapi galak. Apalagi kalau lagi marah kayak gini. Lebih menantang lagi. Dia udah percaya ngasih kunci ini sama aku. Berarti hubungan aku sama dia sekarang semakin serius. Menurut apa, Fit? Tugas kuliah? Kan? Mau tahu aja. Coba lihat. Coba lihat dong, kayak diary gitu sih. Iya, Farel apaan sih? Kamu nulis diary, Fit? Ini kan diary aku, rahasia. Pasti tentang aku ya? Pede banget sih. Bukan urusan kamu. Kenapa sih? Aku kan calon suami kamu. Assalamualaikum. Salam. Gimana, Fit? Udah, itunya. Itu, Bu, kelilip. Kamu sih berani banget. Kamu sih nolot. Tuh, semuanya punya kamu.
Aku sempat terpukul hebat waktu pernikahanku batal karena Mas Firman, calon suamiku, meninggal dunia. Mas Firman! Mas Firman bangun! Mas Firman jangan tinggalin aku! Mas Firman bangun! Tapi siapa yang menyangka bahwa di sanalah aku bertemu tak sengaja dengan lelaki lainnya, namanya Farel. Dia marah besar ketika tahu aku memakai sepatunya. Aku pikir pertemuanku dengannya hanya berhenti sampai di situ. Tapi nasib berkata lain. Aku ketemu sama dia waktu aku jualan jamu di pinggir jalan. Di tengah hujan, dia pinjam uangku yang gak seberapa. Ini jam tangan, jadi jaminannya. Nih, ini. Masa jam tangan doang? Dan menukarnya dengan jam tangan mahal sebagai jaminannya. Dari situlah aku dan dia jadi sering bertemu. Sampai akhirnya aku bisa bekerja di perusahaan orang tuanya. Aku heran sama orang ini. Sepertinya marah itu sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Waktu aku jadi cleaning service ataupun jadi sekretarisnya, gak ada hari tanpa omelannya. Tapi aku yakin dia punya sisi baik di balik sikapnya yang terkesan arogan. Ternyata aku memang gak salah. Farel itu orang yang sangat baik dan mencintaiku dengan tulus. Meskipun orang tuanya menentang dengan sangat keras hubungan kami, tapi kami gak pernah menyerah. Karena kami yakin kekuatan cintanya bisa mengalahkan rintangan apapun. Diam kamu! Saya sedang bicara sama istri saya. Kamu orang luar nggak usah ikut campur. Pi, Papi jangan selalu nyalahin orang lain dong, Pi. Apa? Papi! Jangan panggil saya Papi lagi. Kamu bukan anak saya lagi. Ayo pulang. Fit, kamu bisa ingat semuanya ya? Sampai sedetail-detailnya lagi. Emangnya kamu udah lupain semua kejadian yang pernah kita nggak pernah lupa, supaya anak cucu kita tahu gimana perjuangan kita waktu mempertahankan cinta kita. Fit, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita udah berjanji satu sama lain, kita harus berjuang bersama-sama, Fit. Pasti kita akan lewatin itu semua. Ya? Aku janji, Ril, gimana pun beratnya hidup, aku akan selalu berjuang selama sama kamu. Atas nama cinta. Gimana, Kay? Masih kontraksi terus? Bayi kamu itu aktif ya? Mama senang tadi waktu lihat di USG. Iya, Ma. Untungnya gak kenapa-napa ya. Ternyata emang bayiku aja yang gerakannya terlalu aktif. Kata dokter tadi, kamu harus banyak istirahat, Ke. Mungkin kamu kecapean habis pindahan rumah, Ke. Iya, Kay. Sekarang kan semua kamu kerjain sendiri. Selama Aldo di Singapura, kamu tinggal di sini aja, Ke. Ya? Ya, Maya? Iya, Pak. Maaf ya ngerepotin. Mama buatin teh anget dulu ya. Ayo, Pak. Aduh, sebenarnya aku udah nggak mau lagi tinggal di sini. Pengennya kan tinggal di rumah Mami. Habis mamanya Aldo tuh sensitif banget sih. Ntar kalau berantem lagi gimana? Males ah.
Tante Kayla, aku sama Nadine boleh main di sini nggak? Kita berdua kangen banget sama Tante Kayla. Boleh dong. Tante juga kangen sama kalian berdua. Habis di sana tante sering kesepian. Juga itu handycamnya buat apa? Ini rekamannya Om Aldo. Maafin Mama ya, Kay. Mama sering marahin kamu. Padahal Mama sayang banget sama kamu. Apalagi sama calon cucu Mama yang ada di perut kamu. Juga itu Om Aldo yang rekam. Iya Tante Kayla. Ini pas Tante Kayla makan sama Eyang. Kayla miss call-nya banyak banget. Ya, Mi? Pak Amin udah jemput Kayla. Astaga, lupa, Mi. Mi. Sorry, Mi. Abi hari ini banyak acara, jadi Papi lupa suruh Pak Min untuk jemput Kayla. Papi tuh gimana sih, Pi? Kasihan dong Kayla. Ya udah deh, biar Mami yang jemput. Kay, aduh, Mami tuh mau jemput kamu sekarang. Karena Papi tuh lupa suruh Pamin jemput kamu. Kamu tungguin Mami ya. Apa, Kay? Kamu sekarang di rumah orang tuanya Aldo. Kamu tuh gimana sih, Kay? Waktu itu kan kamu bilang kalau Aldo nggak ada, kamu mau tinggal sama Mami. Enggak, Mi. Aku nggak jadi. Tadi tiba-tiba perut aku kontraksi. Terus mama sama papanya Aldo jemput aku dan bawa aku ke dokter. Aku nggak enak kalau sekarang ke rumah Mami. Nggak apa-apa ya, aku di sini dulu. Kamu kok jadi nangis gitu sih? Maafin Mami ya sayang ya. Tadi Mami tuh matiin HP karena Mami lagi seminar. Maaf ya nak ya. Nggak apa-apa kok, Mi. Aku nggak apa-apa. Izinin aku tinggal di sini dulu ya, please. Ya udah. Tristan bandel banget sih. Katanya udah berhenti ngerokok. Siapa ya? Jangan-jangan Tristan. Tapi nggak mungkin. Dia kan baru berangkat tadi pagi ke Singapura. Tapi dia kan penuh kejutan. Siapa tahu aja dia mau bikin surprise buat aku. Malam? Cari siapa ya, Mbak? Tristan ada? Maaf, Mbak siapa ya? Saya Nessa. Oh, jadi kamu yang namanya Nessa? Memang kamu tahu siapa saya? Tristan udah cerita kok soal kamu. Cerita soal apa? Boleh saya masuk? Silakan. Tristan lagi pergi keluar kota. Memang Tristan cerita tentang saya tentang apa aja? Dia cerita kalau kamu itu adalah orang yang pertama kali deket sama dia. Bukan cuma deket, tapi saya ini cinta pertama dia. Waktu itu umur Tristan baru 17 tahun kan? Tahu apa dia soal cinta? Kamu jangan underestimate kayak gitu dong. Dia cukup matang dan dewasa kok. Gimana kabar suami kamu? Tolong bilang aja sama Tristan kalau misalnya dia datang, tadi saya kesini. Dan ini bingkisan untuk dia. Apa isinya?
Biar aja dia yang buka sendiri. Nanti dia juga pasti tahu kok. Tenang aja, pasti Tristan yang buka kok. Aku juga nggak bakalan buka bingkisan yang bukan punya aku. Bagus kalau gitu. Tapi, sorry ya, bukannya aku mau nyakitin perasaan kamu. Kamu ini siapa sih? Kok bisa ada dalam rumah Tristan? Aku pacarnya Tristan. Emang umur kamu berapa? Maksudnya apa sih? Pakai nanya-nanya umur segala lagi. Ya, saya tahu kalau mengenai umur sangat sensitif. Tapi kita kan sama-sama perempuan. Yang pasti lebih muda dari Mbak. Oke, mau minum apa? Biar saya bikinin. Gak usah, terima kasih. Saya juga banyak urusan. Permisi. Aku ini istrinya atau apa sih? Masa untuk nelpon HP-nya aja susah setengah mati? Masih bisa nggak sih pernikahan ini dipertahankan? Bu, saya pengen nanya sesuatu ke Ibu. Mau nanya opo? Tapi jangan marah ya, Bu. Iya, janji ndak marah. Farah mau ngomong apa sih? Jadi deg-degan gini. Janji. Janji? Sumpah. Sumpah. Demi Allah. Fatan. Iya, Bu, maaf. Saya cuma bercanda. Kamu tuh sebetulnya mau nanya opo? Enggak, Bu. Ibu yakin mau menjodohkan saya sama Fitri? Oh, itu. Karena kamu anak baik. Bu, yang lebih jelas dong, Bu. Lebih rinci. Jadi kamu butuh pujian? Ya, kamu selain anaknya baik, kamu rajin, kamu pinter, terus kamu tuh anaknya sederhana, dari kampung. Apalagi sing liyane ya. Kamu soleh, pokoknya wis semuanya. Kamu cocok buat keponakan Ibu Fitri. Tapi kalau saya orang kaya gimana, Bu? Maksudnya apa? Ya enggak sih, saya sih orang kampung, cuman kalau saya orang kaya, Bu, Ibu tetap mau menjodohkan saya sama Fitri. Gimana ya? Itu kan masalah hati dan perasaan. Ya, setiap orang kan bisa jadi jahat, bisa juga baik. Kalau Ibu dapat semua kebaikan itu dari Farel, Ibu akan nerima dia, Bu. Ibu enggak menjawab itu. Tapi, Bu... Sudah, sekarang kamu bantuin Ibu. Kita harus cepat-cepat ke warung. Yuk. Gimana? Kok mukanya pada tegang gitu sih? Bagus, Rel. Kamu emang harus kayak gitu ngadepin bule aku. Harus hati-hati. Mah, punya cadangan sikat gigi yang baru nggak? Nggak ada. Emangnya sikat gigi kamu kemana, Man? Ini nih, Mah. Perasaan kemarin masih bagus. Tuh. Kok sekarang udah hancur kayak gini? Nggak bisa dipakai dong. Rusak apanya, Pak? Kemarin pas juga pakai untuk ngikat sepatu masih bagus tuh. Hah? Ini sikat kan buat sikat gigi gue, dipakai buat sikat sepatu. Gila. Yuga, kamu kelewatan banget sih. Habisnya Papa juga udah kelewatan sih sama Yuga. Kelewatan kenapa, Yuk? Kemarin kan Yuga pakai seragam salah-salah merah. Terus seragamnya juga keluarin. Nah,
papanya negor. Karena Yuga nekat, papanya ngambek. Akhirnya seragam Yuga dibikin tenda kayak gini nih. Man, apa maksudnya itu, Man? Kamu ini. Rasain, biarin aja. Kalau udah kayak gitu kan, dia nggak berani lagi tuh ngeluarin ke mejanya. Iya, tapi baju bagus-bagus begitu kamu. Aduh. Kenapa sih dia mesti datang lagi? Mau ngapain? Mau deketin Tristan lagi? Telepon Tristan jangan ya. Tapi nanti aku malah ganggu dia. Lagian, aku kesannya kayak anak kecil sih. Nunggu dia pulang aja deh. Kenapa sih hari ini aku bete banget? Nih Mas, Wah, ini alamatnya Jakarta Coret nih. Nah, udah kali jodoh nih. Waduh, jauh banget. Norman, kamu kan mau minta tanda tangan dari Farel. Tolong bilang ya, Farel besok supaya ke kantor karena saya mau meeting sama dia. Siapa? Nanti saya sampein. Kasih. Udah nih, cuma segini doang yang mesti dianterin. Kenapa sih Mbak? Emang mulut saya bau? Mas tadi pagi gosok gigi nggak sih? Gara-gara si Yoga nih. Ya gosok gigi lah. Masa enggak? Kalau saya nggak sikat gigi, mulut saya tuh gatal-gatal. Kok baunya tajam banget? Soalnya, saya nyoba pasta gigi rasa baru. Rasa apa? Pasta gigi rasa jengkol. Kalau saya jadi Maya, saya nggak mungkin ngehianatin Mas. Apa sih kurangnya Mas? Kamu itu pengertian, baik. Satu lagi, kamu pintar masak. Baru kali ini ada cewek yang terang-terangan muji aku. Maya aja nggak pernah muji aku kayak gini. Yang ada ngomel terus, komplain terus. Mas, besok Maya udah pulang ya? Iya sih, tapi kita masih bisa telepon-teleponan kan? Maya. Halo Mai. Ya, gimana? Udah selesai urusannya? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Santai aja. Alif baik-baik aja kok. Kenapa? Suaraku kedengaran happy banget. Biasa aja kali, Mai. Ya, mungkin karena kafenya ramai jadi aku jadi kedengarannya happy gitu. Ya udah, ya udah. Oke, kamu hati-hati di sana ya. Bye. Kamu kenapa ketawa? Ternyata cowok kayak gitu ya. Kalau misalkan cowok itu ngangkat telepon dari istrinya, sementara keadaannya dia lagi sama cewek lain. Tapi kok Mas bisa tenang gitu sih? Apa jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Kamu nuduh aku sudah terlatih lagi. Peselingkuh hebat gitu maksud kamu? Memangnya enggak ya? Ya enggak lah. Kalau bukan Maya yang mulai, aku nggak akan mulai. Pak Bram gimana sih? Masa istri selingkuh dibalas selingkuh?
Kalau kayak gini, kapan mau selesai urusannya? Lagian, sayang banget. Padahal dulu mereka kan pasangan yang harmonis dan saling dukung. Kok bisa sampai kayak gini sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatan sama Fitri kemana, Bil? Kok nggak ada? Fitri lagi ada urusan sebentar ke kampus. Farel lagi ke masjid. Salah denger nih kali gue. Kok kedengeran Farel? Kenapa, Mas? Mas ada urusan sama Farel? Tuh kan bener. Ini gara-gara lupa gosok gigi nih. Pendengaran gue jadi keganggu. Kok Farel mulu ya? Mas kesini mau minta tanda tangan Farel Emeraldi Hutama kan? Hah? Jadi kamu udah tahu? Mas Norman, mau makan apa Mas? Hari ini tapi Ibu ndak masak semur jengkol loh. Nggak usah, Bule. Saya mau ketemu Farel. Aduh, diinjek sih gue. Farel? Kok nyari Farel di sini toh? Mampus gue. Jangan-jangan bulenya belum tahu. Aduh, kelepasan lagi. Maksudnya Fatan bule, iya kan Mas? Iya Bule, Fatan. Kok saya ngomongnya Farel mulu, jadi ngaco. Soalnya gini Bule, huruf depannya tuh sama-sama Fa, jadi suka rancu. Di kantor ada juga yang namanya Farel, tapi bukan Farel pacarnya Fitri. Farel yang ini office boy, makanya saya suka kagok. Memangnya ada apa mau nyari Fatan? Mau ngereditin TV 14 in. Wah, usahanya Mas Norman ini maju sekali loh. Mulai dari kredit panci sampai kredit TV. Ya, lumayan lah Bule, buat tambah-tambah penghasilan, biar jadi orang tajir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Norman? Kamu mau ngapain kredit TV? Kredit TV? Iya. Semua barang yang Mami beli ini dari produk bayi yang terkenal. Jadi kualitasnya tuh pasti bagus banget. Makasih ya, Mi. Percuma, Bu. Bayi itu kan belum tahu merek. Mau mahal kek, mau murah. Dia mana tahu bedanya. Ya, memang sih Bu, semua bayi nggak tahu merek. Tapi gimana kita menjaganya aja. Kalau bayi kan dipakein apa aja nerima. Tapi kalau produknya bagus, nyaman kan Bu makainya? Ya udah, Kay. Popok dan baju-baju yang Mama beli waktu itu di pasar, buang aja. Itu kan murahan. Bahannya kasar lagi. Namanya juga beli grosiran. Kasihan kan bayi kamu? Ibu kok jadi tersinggung? Saya sama Kayla sangat menghargai kok pemberian Ibu. Aduh. Kay, kamu kenapa? Kay? Aduh, nggak tahu nih, Mi. Kayla, perut kamu kenapa? Nggak tahu nih. Aku tuh kalau ngedenger orang berantem pasti perutnya langsung sakit kayak gini deh. Aduh. Emang bayi tuh pinter ya. Udah ngerti sama keadaan
dan sekitarnya. Makanya Mami sama Mama jangan berantem lagi dong. Kesian bayi aku, pasti dia sedih. Nendangnya dari tadi kencang banget. Mungkin dia protes, dia pengen neneknya rukun. Aduh. Aduh. Fitri itu pinter ya Bule. Serius banget sama kuliahnya. Aku yakin suatu saat dia pasti jadi perempuan yang sukses dan mandiri. Iya memang, Fitri itu anaknya rajin, pantang menyerah, suka kerja keras. Udah semua, Mas. Jangan sampai ada yang hilang lagi ya, Mas. Tenang aja. Tuh, lihat aja ke bawah. Nggak ada yang ketinggalan kan? Bu, boleh? Nabila, pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil, mau kemana? Mau ke yayasan, Mas? Oh, boleh ngomong sebentar nggak? Soal apa, Mas? Itu, soal Yuga sama Nadine. Jadi nggak enak nih. Saya mau minta maaf. Maafin kenapa? Soal yang kemarin. Oh, soal itu. Nggak apa-apa kok, Mas. Saya nggak marah. Namanya juga anak-anak. Dan saya nggak nganggap serius kok. Sama dong kalau gitu. Emang nggak usah diambil seriusnya. Itu cuma pikiran mereka berdua doang. Emang sih juga suka ngaco tuh anak. Tapi kamu nggak nuduh aku yang nyuruh ngomong kayak gitu kan? Enggak, tenang aja. Mari, Mas. Kirain dia mau marah sama gue. Ternyata enggak. Benar juga kata si Yuga ya. Ternyata Nabila itu baik, cantik, sabar lagi. Kok gue jadi ngomongin dia sih? Toh. Tadinya aku ngerasa hubungan aku sama Tristan udah semakin deket. Tapi kenapa mesti ada Nesa sih di saat hubungan aku sama Tristan udah mulai stabil? Aku takut Tristan ketemu Nesa di Singapura. Malah Nesa yang kesini. Oke, meeting kita siang ini selesai. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Rel, Papi sengaja mengundang kamu kemari karena Papi ingin brainstorming sama kamu. Kebetulan Papi dapat proyek untuk mengerjakan promo pariwisata Indonesia. Semacam Indonesia Tourism gitu ya, Pi? Ya, benar. Dan kamu tahu kan, ini proyek impian Papi dari dulu, ya kan? Iya, Pi. Aku masih ingat kok. Aku akan bantu proyek Papi yang idealis ini. Mungkin kita bisa bikin kayak ini, Pi. Malaysia Truly Asia. Kayak gitu ya, Pi? Ya. Kamu tahu, Papi yakin di tangan kita ini iklan itu pasti bagus dan proyek itu pasti berjalan lancar. Pasti, Pi. Tel, kamu udah baca artikel ini? Artikel semua bisa dibeli dengan uang. Edu Tanaya. Edu Tanaya itu pengusaha muda, Rel. Dia pengusaha hebat dari Singapura. Dan bisnisnya juga sudah merambah ke Malaysia. Kamu tahu, menurut dia nggak ada yang nggak mungkin untuk orang yang percaya dirinya kuat. Dia itu ambisius dan gila, Rel.
Menurutku dia ini orangnya praktis dan pekerja keras, Pi. Dia bisa menjadi saingan bisnis kita nih, Pi. Rel, Papi antar kamu pulang ya. Gak usah, Pi. Ya ampun, Farel. Masa penampilan gini kamu naik angkot? Udahlah, Papi kebetulan nggak ada kegiatan. Ya, yuk. Rel, kapan sandiwara ini akan berakhir? Cepatlah kembali bekerja di kantor. Papi butuh kamu untuk menangani perusahaan. Karena Papi sudah nggak tahu apa yang akan terjadi sama Papi. Papi sudah semakin tua, Rel. Jangan ngomong gitu dong, Pi. Papi itu selalu jadi panutan aku. Pi, aku turun di depan itu aja ya. Mau ganti baju dulu soalnya, ya. Kenapa? Kamu takut kepergok? Dari sini kan masih jauh, Rel. Enggak, Pi. Aku jalan kaki aja kok, nggak apa-apa ya. Pak Min. Berhenti sini aja, Pak Min. Iya, Pak. Pi, makasih ya udah dianterin. Papi juga terima kasih. Kamu sudah mau ikut meeting tadi. Salam buat Mami ya, Pi. Kok kayak Fatan? Tapi kok penampilannya kayak ngono? Rapi banget, kayak orang kantoran. Masa sih? Fatan? Kamu dari mana? Kamu sama siapa? Kok penampilan kamu seperti ini? Rapi banget, pakai dasi segala. Kamu? Tadi saya... Fatan, jelasin sama ibu. Apa maksudnya semua ini? Bu, Fatan ini sebenarnya... Maaf Bapak, saya tidak tanya sama Bapak. Saya sedang nanya sama Fatan. Fatan. Bu, Ibu tahan emosi dulu, Bu. Ini semua cuma salah... Maaf Pak, tolong jangan ikut campur. Saya nanya langsung sama Fatan. Bu, tapi saya bisa jelaskan semua ini, Bu. Fatan sedang ada pekerjaan sampingan di kantor saya, makanya dia pakai pakaian seperti ini dan pakai dasi. Pak, saya sudah bilang, Bapak mohon maaf jangan ikut campur. Pak Utama, nggak ada gunanya lagi menyembunyikan kenyataan ini. Cepat atau lambat, rahasia ini akan kebongkar juga. Maksud kamu apa? Bu, laki-laki di samping saya ini adalah ayah kandung saya, Bu. Dan Bu Lia yang ibu sangat benci itu adalah ibu kandung saya sendiri. Apa? Ibumu? Maafkan saya, Bu. Saya selama ini tinggal di rumah ibu yang ibu kenal sebagai Fatan. Gak lain adalah anak kandung dari Pak Utama dan anak kandung dari Bu Lia. Saya yang namanya Farel, Bu.
maafkan saya, Bu. Ibu maafkan saya kan? Bu, Ibu mau kan memaafkan anak saya? Ini memang kesalahan besar, Bu, tapi saya terpaksa melakukannya, Bu. Bu, tolong maklumi keadaan ini. Tolong terima semua ini, Bu. Dan tolong juga maafkan saya sebagai orang tuanya Farel. Bu! Atas nama cinta. Iya, Rel. Gimana meeting sama papi kamu? Udah selesai? Fit, bule, Fit. Bule? Bule kenapa? Bule pingsan, Fit. Pingsan? Kok kamu sama bule? Tadi kan? Udah, nanti aku jelasin di rumah sakit ya. Yuk. Oh, Farel, bule kenapa? Fit. Tadi waktu pulang dari kantor, aku sama papi nggak sengaja kepergok bule, Fit. Dan mau nggak mau aku harus ngomong semuanya ke bule. Fit, maafin aku ya. Aku nggak tahu ini waktu yang tepat atau enggak. Tapi aku udah nggak tahan lagi, Fit. Aku udah nggak tahan lagi ngungkap rahasia besar ini ke bule. Bulemu memang sama sekali nggak siap, Fit. Tapi Papi yakin Tuhan pasti sudah mengatur semuanya dengan baik. Maafin aku ya. Gak apa-apa kok, Rel. Aku sama sekali gak kecewa sama kamu. Aku cuma khawatir aja sama keadaannya bule. Ya, kita doakan saja. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Iya, mudah-mudahan ini semua menjadi awal dari semuanya. Bagaimana keadaan dok? Beliau mengalami syok berat dan sekarang masih kritis. Tolong jangan diganggu dulu ya, karena beliau harus istirahat. Makasih, Dok. Abah, itu bukan Fatan. Itu kalau kamu mau saya buat pengakuan, saya akan buat pengakuan depan kamu bahwa saya Maya sudah tidak lagi berhubungan dengan yang namanya Alvin. Puas kamu sekarang?